Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan melalui dunia maya. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama Rado Institute kita terus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, kita mengajar, kita mengabdi, dan kita meneliti. Sudah melalui perjalanan panjang kita membahas soal-soal. Sudah ratusan soal yang kita berikan kepada mahasiswa Indonesia, dengan satu tujuan adalah agar mahasiswa Indonesia tidak menjadi galau dan bingung dalam belajar mata kuliah teori peluang. Oke, makanya kita sekuat mungkin dengan segala macam kekurangan kita memenuhkan ruang dunia maya dengan berbagai literasi digital pembelajaran matematika. Oke, kita coba lihat soal yang pada kesempatan ini akan kita bahas bersama. Oke. Kita sudah masuk ke 6.35 pembahasan soal yang sudah berada pada seri yang ke-170. Nah, perlu kita sampaikan bahwa kita memang sengaja memplot satu seri, satu soal agar tidak banyak memakan waktu. Karena sifat dari menonton ini adalah cepat jenuh dengan yang ditonton, maka kita hanya membatasi satu soal dengan satu video saja. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas. Soal menyatakan 6.35. A company produces component parts for an engine. Part specification suggests that 95% of items meet specification. The parts are shipped to the customers in a lot of 100. What is the probability that more than 2 items will be defective in a given lot? B. What is the probability that more than 10 items will be defective in a lot? Nah, ini tentu kita harus hati-hati menentukan peluang P. Nilai P di sini adalah tergantung soal yang ditanya. Karena yang ditanya will be defective, maka P yang dimaksud di sini adalah untuk soal A, P yang dimaksud adalah 5%. Karena pada soal 95%-nya itu oke. Cocok spesifikasinya. Dan yang cacat adalah tentu sisanya 5%. Jadi untuk menjawab yang A, kita gunakan P sama dengan 5% dan N-nya tentu adalah 100. Dan kita ingin menentukan peluang besar dari 2 kalau dia variabel acak X. Nah, ini kita akan transformasi ke dalam variabel acak Z dengan rumusan seperti biasa X kurang nu persimpangan baku. Nah, nilai nu itu adalah N kali P seperti biasa N kali P. Berarti nu-nya adalah 100. Dikali dengan 5/100, berarti nu-nya itu adalah 5. Sedangkan simpangan baku, nah ini kita hapus dulu sebentar. Kita mencari simpangan baku dulu, nanti ini kita munculkan kembali. Dengan nilai simpangan baku adalah akar dari variasi. Oke. Di mana akar variasi kita sudah tahu semua. Ini adalah N kali P dan dikali dengan Q. Maka ini dapat kita cari dengan akar
N-nya 100, P-nya 5/100, sedangkan Q-nya adalah tentu Q-nya 95/100. Nah, kalau kita menggunakan kalkulator, kalau kita cari dengan alat bantu, enggak apa-apa, biasa saja, alat bantu itu biasa saja. Maka nilai variasi kita, simpangan baku kita 2,1794. Maka nilainya adalah 2,1794. Nah, setelah kita dapatkan soal ini, kalau yang ditanyanya adalah variabel X-nya besar dari 2, tentu kita robah ke dalam Z seperti biasa. Untuk semua yang besar dari 2 itu masuk, kita tambah dengan X-nya itu dengan 0,5. Berarti 2 ditambah 2,5 dikurang dengan 5 dibagi dengan 2,1794. Maka akan kita peroleh nilai Z yang kita inginkan itu adalah minus 1,147. Nah, ini kita bulatkan menjadi minus 1,148. 1,47, 1,548. 1,147 ini kalau kita bulatkan menjadi min 1,5, min 1,15. Oleh sebab itu kita akan cari berarti nilai peluang X yang dimaksud besar dari 2 tadi itu akan menghampiri dengan nilai peluang Z besar dari min 1,15. Sekali lagi karena dia menggunakan tanda besar, maka ini akan kita cari dengan 1 dikurang peluang Z kecil dari minus 1,15. Oke, maka di sini kira-kira 1 dikurang 1 min 1,15 nih dia. 1 dikurang 0,1251. Itu kira-kira hasilnya adalah 0,87. 0,8749. Nah, ini jawaban nomor A. B. Soal nomor B, what is the probability that more than times? Defektif berarti sama saja. More than times berarti kita lakukan di sini peluang X besar dari 10. Artinya kita perlu merombak atau mentransformasi ke dalam Z sama dengan 10 kita tambah dengan 0,5. 10,5 dikurang nu-nya tadi adalah 5 dibagi dengan nu tadi berapa? Oke, nu-nya 5 dibagi dengan simpangan baku 2,1794. Berarti Z yang kita maksud di soal ini adalah 2,524. 2,524. Nah, kita bulatkan karena dia kecil kurang dari separuh, maka dibulatkan menjadi 2,52. Ini kenapa kita bulatkan? Karena dalam tabel normal hanya mengcover 2 digit di belakang koma. Oke, jadi kalau begitu karena ini yang kita cari X, maka sama halnya dengan mencari peluang Z
tadi X, maka kita rubah ke Z menjadi besar dari 2,52. Nah, sekali lagi kita harus paham kalau dia menggunakan tanda besar, kita harus menggunakan 1 kurang peluang Z kecil dari 2,52. Oke. Sama dengan 1 dikurang 2,52, ini 2,5 kita, ini 2-nya, berarti 1 dikurang 0,9941, berarti nilai yang kita inginkan adalah 0,0059. 0,0059. Oke guys, inilah soal yang kita lakukan. Jadi ada pengalaman menarik dalam soal yang seri yang ke-170 ini, di mana kita harus melihat kembali konsep dasar dari binomial, di mana P-nya itu tergantung yang ditanya. Karena yang ditanya defektif, dan yang diketahui tadi adalah meet specification. Yang diketahui meet specification 95%. Sedangkan yang ditanya adalah defektif. Berarti defektif adalah 1 dikurang 95%, atau 5%, atau 0,05. Oke, ikuti terus perjalanan pembahasan soal-soal ini. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Saya Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.